tahu saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya Hifnul Khairunisa, bisa dipanggil dengan Ica. Oke Mbak Ica, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah sama sekali. Baru pertama kali? Iya. Baik, karena belum, jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak Ica sebagai konseling. Apakah sudah mengerti Mbak Ica? Iya, mengerti. Baik, karena ini Mbak Ica baru pertama kali, jadi saya jelaskan dulu asas-asas dalam konseling. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ica tidak perlu takut bercerita karena yang mengetahui hanya kita berdua dan tidak akan tersebar. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak Ica dapat bercerita dengan bebas dan sejujur-jujurnya tanpa ada satupun yang ditutupi. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Ica kemari karena dorongan diri sendiri atau orang lain? Sendiri. Oke. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun karena ini kemauan dari Mbak Ica sendiri. Apakah Mbak Ica mengerti? Mengerti. Baik Mbak Ica, karena saya akan ada meeting, jadi waktu konseling saya batasi 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Ya, semoga saja cukup. Baik, kita mulai saja. Berdasarkan diagnosa sebelumnya, Mbak Ica merasa cemas dan khawatir tentang masa depan. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang perasaan Mbak Ica? Ya, saya selalu merasa seperti yang saya tidak tahu gitu apa yang akan terjadi, dan itu membuat saya tidak bisa tenang. Saya khawatir gitu, saya tidak akan berhasil di dalam karir ataupun di kehidupan pribadi saya. Perasaan itu pasti sangat menantang. Apakah ada pikiran spesifik yang sering muncul ketika Anda merasa cemas? Seringkali saya kayak berpikir bahwa saya tidak cukup baik dan saya akan tidak peduli kayak seberapa keras saya mencoba. Pikiran-pikiran itu terdengar sangat berat. Dalam CBT kita bekerja untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran otomatis negatif itu. Mari kita lihat satu pikiran itu. Saya tidak cukup baik. Nah, apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Tidak. Saya sebenarnya memiliki beberapa keberhasilan di masa lalu, tapi rasanya tuh nggak cukup. Nah, itu langkah yang baik untuk mengakui. Nah, itu langkah yang baik untuk mengakui keberhasilan Mbak Ica. Bagaimana jika kita mencoba melihat situasi dari perspektif yang berbeda? Kira-kira apa yang akan Mbak Ica katakan kepada teman yang memiliki pikiran yang sama? Saya akan memberitahu mereka bahwa satu atau dua kegagalan itu tidak memutuskan masa depannya gitu. Mereka tuh bahwa mereka itu lebih melakukan hal-hal yang hebat. Nah, itu responnya sangat mendukung. Gimana kalau Mbak Ica mencoba menerapkan pemikiran itu pada diri sendiri? Selain itu, mari kita pikirkan beberapa strategi untuk membantu Mbak Ica mengelola kecemasan ini. Mungkin aku bisa mulai dari mencatat-catat pencapaian yang telah aku lalui gitu kan. Terus dapat menjadikan sebagai reminder diri saya ketika saya sedang capek. Nah, itu ide yang bagus. Mencatat pencapaian bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkuat pandangan positif tentang diri sendiri. Saya juga bisa memberikan terapi dengan teknik relaksasi dan mindfulness untuk membantu Mbak Ica tetap tenang. Di pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan terapi relaksasi ini ya. Iya. Oke Mbak Ica, perlu diingat bahwa saya di sini untuk mendukung dan mendampingi Mbak Ica melalui setiap langkahnya. Nah, bagaimana perasaan Mbak Ica saat ini? Saya sedang terkenal. Syukurlah. Apakah masih ada masalah yang ingin diceritakan? Mungkin sudah cukup. Baik, karena waktu juga sudah habis, saya cukupkan sampai sini sesi konseling kita pada hari ini. Iya Bu, iya Mbak, saya berterima kasih juga atas pengertiannya terhadap saya dan nasihatnya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
relaksasi ya? Iya, Saya saya tuh merasa tegang, tapi tidak tenang. Baik, Mbak Ica, Mbak memiliki masalah yang mengakibatkan Mbak mengalami kecemasan, stres, dan tidak fokus. Kalau begitu, mari kita melakukan relaksasi yang bertujuan untuk membuat suasana hati dan pikiran Mbak Ica menjadi tenang dan nyaman. Baik, Bu. Mbak Ica, silakan dengarkan dan lakukan yang saya ucapkan ya. Iya. Posisikan diri Mbak Ica dengan nyaman terlebih dahulu. Lalu pejamkan mata diikuti dengan tarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Bayangkan tempat yang ingin Mbak Ica kunjungi. Kira-kira tempat apa yang ingin Mbak Ica kunjungi? Pantai. Baik, bayangkan Mbak Ica sedang berada di pantai yang sepi. Menikmati angin yang tertiup perlahan menyapu kulit, suara ombaknya yang menenangkan, pasir pantainya yang lembut, dan langit berwarna jingga menambah ketenangan. Terus fokus pada gambaran itu dan rasakan ketenangan dari tempat tersebut. Biarkan perasaan cemas Mbak Ica terbawa oleh ombak dan digantikan dengan rasa yang damai. Terus 3 menit ya. Dalam hitungan 3 saya persilahkan untuk membuka mata dan kembali ke keadaan yang nyata. 1, 2, 3. Kamu bentar sakit. Kamu nyuruh naik nafas doang aja gak disuruh keluarin nafasnya. Masa? Stres. Stres. Nggak apa-apa, udah nggak juga. Jadi silonya. Baik Mbak Ica, apa yang dirasakan setelah melaksanakan teknik relaksasi tadi? Sedikit lebih baik. Napas saya tuh terasa lebih terkontrol gitu dan beratur. Saya merasa lebih relax. Nah, sempurna. Teknik ini bisa digunakan kapan saja ketika Mbak Ica merasa cemas. Itu sangat berguna. Saya akan mencobanya. Baik Mbak Ica, apakah masih ada masalah yang ingin diceritakan? Tidak, sudah cukup. Perlu diingat ya Mbak Ica, kecemasan yang Mbak Ica rasakan adalah reaksi yang normal. Tapi dengan latihan seperti ini, Mbak Ica bisa belajar untuk mengelolanya. Saya akan terus mendampingi Mbak Ica dalam setiap prosesnya. Baik karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini sesi konseling hari ini. Selamat bertemu di sesi konseling mendatang Mbak Ica. Iya Ibu, saya juga berterima kasih atas pengertiannya. Terus saya tambah juga. Kalau butuh saya juga pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum.